Kita mulai ya Bu. Mulai. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, Nawawi As-Sunni As-Salafi Asy-Syafi'i madhhaban was-Salafi manhajan wa maslakan. Beliau adalah salah satu dari ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu menara dari menara-menara keilmuan Islam di dalam bab hadis, di dalam bab fikih, di dalam bab bahasa, di dalam bab akidah, terutama pada akhir hayat beliau. Beliau menyatakan dirinya bahwasanya beliau mengikuti manhaj salaf di dalam bab akidah. Beliau menulis kitab Juz'un fi aqidatis salafi fi sauti wal harfi. Beliau di situ menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairul makhluk biharfin wa sautin. Dan ini adalah manhajnya ahlu sunnah wal jamaah, dan berbeda dengan manhajnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, apalagi Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi kalamun nafsi, bukan kalam hakiki. Maka akidatus salaf dari mulai zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in, semuanya sepakat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ay sifatullah. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu sifat Allah. Dan yang diidhafahkan, dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama adalah idhafatus sifati ilal mausuf, seperti kalau kita katakan kalamullah, yaitu kalam ini adalah sifat yang dimiliki oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah idhafatu al-makhluqi ilal khaliq, atau yang disebut dengan idhafatut tasyrif. Ketika kita mengatakan Baitullah, rumah Allah, Saifullah, pedang Allah, Asadullah, singa Allah, atau dalam cerita Nabi Saleh, Naqatullah, untanya Allah, maka ini maksudnya adalah idhafatu al-khalqi atau idhafatut tasyrif, disandarkan untuk mengagungkan makhluk tersebut. Maka ketika kita katakan Baitullah, maka itu maksudnya adalah rumah Allah, artinya mengagungkan Ka'bah Baitullah. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah salah satu dari ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama yang berjalan di atas manhaj salafus salih. Dan itu bisa kita lihat di kitab-kitab beliau. Kita bisa lihat di kitab-kitab beliau. Dan di antaranya di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, pada hadis yang kelima, beliau menyebutkan bagaimana siapa yang beramal. Hadis yang kelima menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu dalam urusan agama yang tidak ada
landasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Begitu juga riwayat setelahnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang berbuat, ini lebih umum lagi, dia berbuat, baik dia yang sebagai pemulai atau ikut-ikutan, apa saja perbuatan tersebut dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Tayyib. Begitu juga beliau menyebutkan di dalam Arba'in Nawawi ini juga terdapat hadis Ibnu Abbas, yang di situ bentuk dari ketauhidan kita kepada Allah. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, bukan meminta pertolongan kepada kuburan, kepada jin, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istighasah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam kitab ini juga beliau menyebutkan hadis yang ma'ruf. Hadis yang ke-28, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Saya wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada siapa yang menjadi pemimpin kalian. Ini adalah manhaj salaf di dalam bab muamalatul hukam, muamalah kita dengan pemerintah. Kita wajib mendengar dan taat kepada pemerintah, siapa yang memimpin kita, selagi dia muslim, bagaimana dan dengan cara apapun dia menjadi seorang pemimpin, maka kita wajib taat dan patuh kepadanya selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa nanti yang hidup di antara kalian, dia akan melihat perbedaan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka berpeganglah kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang kepada sunnah para khulafa rasyidin, sunnah para khulafa rasyidin, para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian beliau juga di dalam hadis tadi yang kita bacakan tadi, kelanjutannya beliau, Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama itu bid'ah. Beliau menyebutkan hadis ini di dalam kitab beliau ini, menunjukkan beliau setuju dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Memang tidak pantas seorang muslim apabila telah jelas di hadapannya hadis Rasul SAW, dia malah memilih pendapat lain dan meninggalkan apa yang dikatakan oleh Rasul SAW. Sungguh itu tidak pantas bagi seorang muslim. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Nabi di sini SAW tidaklah mengecualikan, tidaklah membagi-bagi bid'ah menjadi 2, menjadi 5, tidak. Bid'ah dalam urusan agama, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Tayyib, dalam riwayat lain, wa kulla dhalalatin finnar. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah ulama yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, bermanhaj salafus salih, manhajul anbiya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu tegar dan teguh dalam berpegang kepada sunnah Nabi SAW sebagaimana beliau rahimahullahu ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-29 kalau tidak salah ya Abu ya. Hadis yang ke-29. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar wa yuba'idni 'anil nar. Tayyib.
akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita thumma qala tayyib ila akhiril hadis. Jemaah sekalian dirahmati Allah, Mu'adz bin Jabal di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Begitu juga Abul Hasan Al-Asy'ari sekitar tahun 10 Hijriah. Dan ini menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Yaman. Dan Nabi mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhu ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa fir riwayah ila an yuwahhidullah. Mu'adz bin Jabal, sahabiyun jalilun yang terkenal dengan keilmuannya dan juga banyak dari hadis-hadis yang berkaitan dengan kepribadian yang harus diperbaiki, diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ketika dia terlalu panjang membaca surat pada salat Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'adz? Maka Mu'adz bin Jabal adalah sahabiyun jalil. Di antaranya hadis yang diriwayatkan beliau di sini, perkara yang sangat penting bagi seorang muslim. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka." Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasul perkara yang paling agung di dalam kehidupan seorang muslim, cita-cita di dalam kehidupan seorang muslim ketika dia diselamatkan dari panasnya api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kita hidup kalau bukan untuk masuk surga, maka untuk apa kemudian kita hidup? Hidup kemudian kalau hanya untuk masuk neraka, maka apa gunanya kita hidup di dunia? Pada itu kata Nabi SAW kepada Mu'adz, laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang agung. Perkara yang memang agung ketika seseorang meminta petunjuk dari Nabi SAW, amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari panasnya api neraka. Mu'adz tidak bertanya dan tidak meminta kepada Rasul resep supaya murah rezeki, resep supaya banyak fulus dan lain sebagainya. Tapi yang diinginkan oleh Mu'adz adalah amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini pikiran seorang Mu'adz yang pikirannya adalah selalu akhirat, akhirat dan akhirat. Bukan seperti kita di dunia. Kita ada perkara hilang saja di dunia ini, bukan main kita sedihnya. Tapi ada perkara kebaikan yang kita lewati, 2 rakaat salat qabliyah subuh yang kita lewati, kita merasakannya biasa-biasa saja. Padahal itu kata Nabi SAW, khairum minad dunya wa ma fiha. Sahih. Maka jauh sekali keimanan dan keilmuan para sahabat dengan keilmuan dan keimanan kita. Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassara Allah taala 'alaihi. Sesuatu yang agung tersebut, kata Nabi SAW, akan tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang mahal, ini sesuatu yang sulit untuk kemudian dimiliki, untuk dicapai. Tetapi di sini kata Nabi SAW, wa innahu la yasirun liman yassarallahu ta'ala alaihi. Sesuatu yang agung tersebut, sesuatu yang mahal tersebut, itu akan mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jamaah sekalian dirahmati Allah, tidak ada di dalam diri kita
rasa berjasa pada agama Allah Subhanahu wa taala, atau merasa telah berbuat sesuatu untuk Allah atau untuk agama Allah. Sesungguhnya kita hidup, kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Bukan karena kita cerdas, bukan karena kita sungguh-sungguh, bukan karena kita A, B, C dan lain sebagainya, tapi semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang kita perbuat untuk Allah, tidak ada sesuatu yang kita perbuat untuk Islam, yang kita perbuat di dalam ibadah kita dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pun pada hakikatnya untuk kita sendiri, untuk kebahagiaan kita di akhirat, agar kita diselamatkan dari panasnya api neraka, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Ibadah yang kita lakukan pun faidahnya, manfaatnya kembali ke kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sujud dan rukuk kita. Tidak ada sesuatu yang bertambah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita. Begitu juga kalaupun seluruh manusia dan jin dari mulai Nabi Adam sampai akhir manusia dan jin semuanya kufur kepada Allah, tidak ada sedikit pun yang berkurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ini juga kita pahami bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah. Dan demikian yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kita dan tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Dan kata Nabi SAW ketika beliau mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az juga, beliau mengatakan yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah umat dan jangan persulit mereka. Basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira mereka, jangan buat mereka benci dengan agama ini. Kita menjelaskan tauhid, kita menjelaskan akidah, tapi jangan buat mereka kemudian menjauh dari agama ini dengan penjelasan kita. Maksudnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah berat bagi mereka, maka jangan diperberat dengan gaya kita, dengan cara dakwah kita, dengan apa yang kemudian menjadi penyebab mereka kemudian untuk menjauhi dakwah. Sahih. Ketika kita berdakwah sambil tersenyum, tayyib, ini lebih bagus daripada kita berdakwah keras kemudian tidak ada rasa senyum, tidak ada senyumnya untuk jamaah kita. Kita berdakwah sambil kemudian menegur sapa, itu lebih mulia daripada kita berdakwah tetapi kemudian tidak bertegur sapa kepada jamaah kita. Sahih. Maka perintah agama ini bagi sebagian umat ini sudah berat bagi mereka. Maka jangan ditambah dengan beratnya gaya dakwah kita yang kemudian mereka dengan hal tersebut menjauhi dakwah. Tayyib. Dan juga kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari kata beliau, inna hadzal dinu yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada yang kemudian ingin melakukan semua perintah agama dan dia ingin lakukannya dengan sungguh-sungguh kecuali dia akan kalah. Sahih. Maka dari itu Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya sesuai dengan kemampuan kita. Kata Nabi SAW, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sahih. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sahih. Kalau kita ingin semua kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu kita untuk melakukannya. Saddidu wa qaribu. Kita lakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan kita, tanpa kita kemudian membuat diri kita celaka. Sahih. Kita sholat malam, tetapi sholat malam kita juga jangan sampai semalam suntuk tanpa tidur. Tidak akan mungkin kuat kita sholat malam semalam suntuk tanpa tidur. Kita kalau mau berpuasa boleh, dan semaksimalnya kita puasa adalah puasa Daud.
Tidak boleh kita puasa setiap hari, harus ada hari berbukanya. Kalaupun mau kita berpuasa, maksimal puasa yang bisa kita lakukan adalah puasa Daud. Sahih. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya yang kalau kita mau melakukannya dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, tidak akan bisa kita melakukannya. Naam. Kemudian kata Nabi SAW, jalan-jalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menghindari kita dari panasnya api neraka, yang pertama kata beliau, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dakwah tauhid. Dakwah tamayyaz bihi ahlu sunnati wal jamaah. Dakwah tauhid, fokus kepada tauhid. Pertama yang didakwahi adalah tauhid. Siang, malam, pagi dan petang mendakwahkan tauhid. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan dakwah hizbiyah. Mereka yang asal mengumpulkan manusia dan tidak perlu tahu bagaimana akidah manusia, yang penting kita satu suara. Ini bukan dakwah Ahlussunnah. Dakwah Ahlussunnah adalah dakwah tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah, membersihkan diri kita dari kerak-kerak kesyirikan, dari kerak-kerak kekufuran, dari kerak-kerak kefasikan, dari kerak-kerak kemunafikan. Diingatkan, dibersihkan. Wa tarbiyah, kita kemudian dididik dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan hanya sekedar ayo kita hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi ada teman yang jatuh kepada kesyirikan kita diamkan. Ada teman kita jatuh kepada hal yang haram kita biarkan. Tidak. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang mengajak pertama kali kepada ketauhidan. Sebagaimana Muaz dinasihati oleh Nabi SAW, "Falyakun awwalu ma tad'uuhu ilaihi syahadata alla ilaha illallah." Jadikan dakwahmu yang pertama kali adalah dakwah tauhid. Sahih, dakwah tauhid. Rasul SAW 10 tahun di Mekah, dan sepanjang sampai beliau wafat pun beliau masih memperbaiki akidah-akidah umat yang rusak dari mulai zaman jahiliyah. Sahih. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengingatkan umat kepada kesyirikan, mentahdzir umat daripada kesyirikan, dan tidak pernah Rasul menunda-nunda kalau itu urusan kesyirikan. Sahih. Banyak hadis-hadis yang kita sebut. Apakah engkau menjadikan saya sekutu bagi Allah ketika engkau menyamakan lillahi faqad asyrak? Barang siapa yang dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sahih. Ketika ada sahabat yang baru-baru masuk Islam setelah Fathu Mekah tahun 8 Hijriyah, maka ketika perang Hunain, para sahabat meminta kepada Rasul, "Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Buatlah Rasul kami dzatu anwat, pohon yang kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami agar mendapatkan kesaktian. Rasul marah kepada para sahabat. Sesungguhnya apa yang kalian katakan tersebut adalah apa yang dikatakan oleh umat Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana orang-orang memiliki Tuhan yang berbentuk fisik. Sahih. Nabi SAW mengingatkan tidak ada tatoyur, tidak la adwa wala tiarah wala safar. Tidak ada penyakit yang dia berpindah dengan sendirinya, tidak ada. Kuburan para nabi mereka sebagai masjid, dan beliau awal-awalnya melarang ziarah kubur karena iman para sahabat belum kuat. Setelah iman para sahabat kuat, baru kemudian beliau membolehkan ziarah kubur. Sahih. Dan beliau juga pernah berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan jadikan kuburan saya sebagai wathan, sesuatu yang disembah. Doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Maqam beliau di dekat Masjid Nabawi tidak disembah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh laskar-laskar tauhid. Dan ketika ada orang yang meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," langsung dilarang oleh laskar-laskar tersebut. Nah, ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku bihi syai'a,
jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Sahih. Jadi tidak hanya kita mengatakan sembahlah Allah. Tidak cukup kalau kita mengatakan sembahlah Allah kemudian diam. Kita katakan jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Berbeda kalau kita hanya menyuruh sembahlah Allah kemudian kita diam. Ini belum dikatakan orang tersebut muwahhid. Tidaklah dikatakan seseorang tersebut muwahhid kecuali kalau dia tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu saja, bukan hanya mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya, tetapi juga dia harus kufur kepada semua sesembahan selain Allah. Harus kufur, harus mengingkari, harus mendustakan, mengatakan itu tidak benar, mengatakan itu batil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunillah huwal batil. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang hak, Tuhan yang berhak disembah, dan yang disembah selain Allah adalah Tuhan batil. Sahih. Jadi bukan hanya kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tapi kita mengatakan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah adalah Tuhan-Tuhan batil. Naam. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, wa tahujjul baita, haji ke Baitullah. Tayyib. Maka salat jamaah sekalian dirahmati Allah adalah perintah. Ini kita sampai jam berapa azan? Tayyib. Ini mungkin kita lewatkan saja ya. Wa tuqimus shalah ini mungkin udah sering kita jelaskan. Ala aihal, salat, zakat, puasa dan haji adalah bagian dari rukun Islam. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya ibadah badaniyah, ada yang sifatnya maliyah, ibadah harta. Maka salat ini adalah ibadah badan, zakat adalah ibadah harta. Dan ada ibadah yang menggabungkan antara ibadah badan dan ibadah harta, seperti haji. Haji ini adalah ibadah menggabungkan antara ibadah badan dan ibadah harta. Rukun Islam yang 5 ini juga ada ibadah yang sifatnya melakukan dan ada yang sifatnya menahan diri. Maka salat ini adalah ibadah kita diperintahkan untuk melakukan. Adapun puasa adalah ibadah yang sifatnya menahan. Kita menahan diri dari makan dan minum serta syahwat apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Karena terkadang ada sebagian orang kalau disuruh untuk melakukan dia mungkin mampu. Mudah baginya, ringan baginya. Tapi kalau disuruh puasa kadang berat. Disuruh puasa dengan sebenar-benarnya kadang berat. Maka ada yang ibadah yang seperti itu. Tayyib. Maka rukun Islam yang 5 ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah pokok dari agama Islam. Sahih. Adalah pokok dari agama Islam. Yang paling besar pahalanya. Yang paling besar pahalanya di dalam agama Islam. Terutama salat. Terutama salat. Perkara yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat adalah salat. Maka nanti kita akan bertemu dengan hadis Nabi SAW, wa amuduhus salah. Tiang agama ini adalah salat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, berarti kalau salat kita tinggalkan berarti tiangnya itu sudah tidak ada. Berarti agama kita roboh. Dari ini kata beliau, salah satu dalil yang menguatkan perkataan para sahabat, para tabi'in dan kebanyakan dari para ulama mengatakan bahwasanya siapa yang meninggalkan salat sama sekali maka dia bukan muslim. Siapa yang meninggalkan salat sama sekali maka tidak layak dia untuk disalatkan. Perintah yang satu-satunya tidak ada qadha. Kalau puasa bisa diqadha. Sahih. Zakat dulu yang belum kita keluarkan tetap menjadi utang. Bisa diqadha.
Tayyib. Kemudian haji. Dulu ada orang yang dia bahkan meninggal, bisa dihajikan oleh anaknya. Sahih. Itu perkara dari rukun-rukun Islam selain salat. Tapi perintah salat, perintah yang tidak ada tawar-menawar. Sampai titik kemampuan terakhir kita, kita diperintahkan untuk melakukan salat dan tidak ada qadha. Maka dari itu perempuan yang haid, dia tidak boleh berpuasa, tidak boleh salat, tidak boleh puasa ketika bulan suci Ramadan. Tetapi dia hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka tidak ada qadha salat. Sahih. Kecuali bagi orang yang tertidur, orang yang lupa, maka dia salat ketika dia sadar. Tapi kalau sengaja sesuatu dulu yang dia tinggalkan dengan sengaja, dia mau mengqadha salat, tidak ada qadha. Kalau dulu masa muda kita pernah enggak puasa, bulan Ramadan kita pernah enggak puasa masa muda. Sekarang kita sudah taubat, qadha puasa Ramadan kita dulu. Yang dulu kita tinggalkan dengan sengaja. Dulu ketika kita punya harta dulu, kita sudah wajib zakat tapi kita tidak berzakat. Qadha zakat kita tersebut sekarang. Sahih. Puasa kita, haji kita bisa kita qadha, tapi tidak dengan salat. Maka dari itu ibadah salat ini ibadah yang diperintahkan Allah dan juga diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kelonggaran. Kita melakukan salat di mana saja di bumi Allah, kecuali di WC dan kuburan. Tidak ada air maka kita bertayamum. Tidak bisa berdiri kita duduk. Tidak tahu arah kiblat, kita salat kemana saja. Sahih sampai segitunya. Tidak punya pakaian sama sekali, kita sholat dalam keadaan tidak berpakaian dan sholat kita sah. Tidak punya sama sekali pakaian. Cuma kata para ulama, kita cari tempat yang gelap. Kita cari tempat yang gelap atau kita masuk ke dalam air agar kita bisa sedikit tertutup aurat kita. Ini saking kalau kita tidak punya pakaian sama sekali. Sahih. Badan kita ada bernajis, sholat dengan badan yang bernajis tersebut sampai segitunya. Ini pada keadaan yang kemampuan kita seperti itu, kemampuan terakhir kita. Tayyib. Dan kalau seandainya mampu ya tidak boleh kita sholat, kita harus menghadap kiblat. Kalau kita tahu itu arah kiblat kemudian kita tidak menghadap, sholat kita batal. Tapi maksudnya di sini sih kita sudah cari arah kiblat dan kita tidak tahu sama sekali salat kemana saja. Sahih. Kita sudah cari pakaian, nggak ada pakaian sama sekali. Salat dalam keadaan tidak berpakaian dan salat kita sah. Saking apa? Saking perintah salat ini kerjakan di waktunya dan tidak ada qadha. Tayyib. Kadar itu perintah salat ini kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat dan ketika mereka usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. 10 tahun mereka tidak salat, pukul mereka. 10 tahun itu kadang belum balik anak-anak. 10 tahun belum balik. Tapi saking pentingnya perintah salat. Sahih. Maka inilah salat jamaah sekalian dirahmati Allah. Tayyib, Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga salat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat. Sahih. Dan zakat bukan hanya sekedar zakat fitrah. Ini kadang orang melihat zakat itu dia pikir hanya zakat fitrah saja. Padahal di sana ada zakat mal. Uang kita yang ada di ATM, uang kita uang yang dalam bentuk kertas, kemudian piutang lancar yang ada di tangan orang lain dan lancar, dan digabungkan dengan kalau kita pedagang, barang dagangan kita tersebut itu digabungkan. Kalau sudah sampai 85 gram emas, senilai 85 gram emas, dan usianya sudah 1 tahun, wajib kita keluarkan zakat tersebut. Sahih. Kalau kita petani, kita keluarkan zakat pertanian.
Kalau kita berternak kambing, sapi, kerbau dan juga unta, kita keluarkan zakat peternakan. Sahih. Begitu juga kalau kita misalnya menemukan barang temuan dan juga barang tambang. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka menambang timah, menambang logam-logam mulia, tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Sahih. Dan harta lainnya, ya, ada lima jenis harta yang wajib kita zakatkan. Dan zakat ini secara bahasa artinya mensucikan. Mensucikan diri kita dari rasa rakus terhadap harta, rakus terhadap dunia. Mensucikan diri kita dari dosa-dosa juga. Dan mensucikan harta kita. Agar jangan sampai harta fakir miskin yang Allah titipkan kepada kita ikut juga kita makan. Maka dengan zakat ini kita pilih, oh ini bukan harta saya karena sudah lebih dari nisab, karena sudah 1 tahun ini bukan harta saya, harta fakir miskin saya keluarkan untuk fakir miskin. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, berarti kita makan hak fakir miskin. Kita ikut makan harta fakir miskin tersebut kalau kita tidak mengeluarkan zakat. Maka zakat ini artinya mensucikan. Mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita, dan mensucikan harta kita, dan juga mensucikan kita dari dosa-dosa. Karena kata Nabi SAW setelah ini, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu semua sejenis sedekah, dan zakat ini adalah sedekah wajib. Itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka dari itu kata para ulama, kalau kita banyak berbuat dosa, banyak-banyaklah bersedekah. Kalau kita banyak berbuat dosa, banyak-banyaklah bersedekah. Karena kata Rasul, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata. Sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air yang menghapuskan api. Naam. Kemudian Nabi SAW tambah Mu'az ibnu Jabal dengan penjelasan-penjelasan sebagai kelengkapan apa yang dia butuhkan untuk selamat di dunia, untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Nah, inilah Nabi kita SAW. Sahih, ketika para sahabat bertanya kepada Rasul tentang air laut, apakah boleh dipakai untuk bersuci? Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya air laut itu suci dan bangkainya juga halal untuk dimakan. Nah, ini adalah ta'lim dari Rasul yang memberikan tambahan ilmu yang memang dibutuhkan. Maka di sini Rasul SAW menambahkan kepada Mu'az ibnu Jabal sesuatu yang dia butuhkan. Kata Rasul, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng diri kita di dunia dan di akhirat. Tameng diri kita di dunia, tameng diri kita dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada maksiat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang hikmah kita disyariatkan berpuasa. Bukan hikmah puasa itu kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan. Tetapi hikmahnya adalah agar kita terbiasa menahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kata para ulama tujuan dari disyariatkannya puasa. Bukan Allah ingin nyuruh kita lapar, tidak. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan di bumi dan seisinya ini untuk kita semuanya. Tetapi kenapa pada bulan Ramadan Allah larang kita makan? Padahal Allah sendiri yang menciptakan segala macam makanan di dunia ini. Karena suatu tujuan agar kita sampai derajat ketakwaan. Nah, itulah junnahnya di dunia. Agar kita terhindar dari perkara-perkara maksiat, dibantu dengan berpuasa. As-saumu junnah. Dan junnah juga di akhirat, sebagai tameng kita juga di akhirat dari panasnya api neraka. Maka puasa ini jamaah sekalian dirahmati Allah
adalah ibadah yang ajib. Adalah ibadah yang ajib, yang apabila kita betul-betul berpuasa, maka kita betul-betul memiliki tameng di dunia agar tidak jatuh kepada kemaksiatan. Bahkan Rasul menganjurkan kalau ada orang yang mencela kita, fa in sabbahu ahadun, ada orang mencela kita, ada orang ngajak berantem, ada orang yang ngajak bertengkar, sahih, apa yang harus kita ucapkan, kita balas ajakannya tersebut, celaannya tersebut? Cukup katakan kepada dia, ini imru'un saim, saya orang puasa. Sahih. Sampai segitunya kita ketika berpuasa tersebut, adab kita. Ini artinya, ya saya untung puasa, kalau nggak puasa saya ladenin. Sahih. Artinya begitunya kita agar betul-betul kita menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengajak berantem pun kita tidak boleh kita ladenin. Tayyib. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah tersebut menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air yang menghapuskan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salat malam seseorang di tengah malam, di kegelapan malam. Ini juga kata para ulama sebagai wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi kalau dosa-dosa kita mau diampuni oleh Allah, perbanyak sedekah dan salat malam. Perbanyak sedekah dan salat malam. Barakallahu fiik. Azan. Barakallahu fiik.